Halo, kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana melakukan analisis data dengan rancangan acak kelompok. Oke, sebelumnya saya sudah mendapatkan data di mana seorang ahli budidaya pertanian bermaksud menguji 8 varietas jagung untuk menentukan varietas mana yang mampu berproduksi tinggi. Dia bermaksud melakukan percobaan pada tanah sawah. Letak petak sawah yang dipergunakan dekat dengan saluran air dengan panjang searah dengan aliran air dan lebar tegak lurus dengan arah aliran. Hasil penelitian ini diperoleh sebagai berikut. Ini merupakan data hasil penelitiannya. Pada penelitian ini tidak dapat dihomogenkan karena pada letak atau sawah tergantung letak sawah dengan saluran air dengan panjang searah dengan aliran air dan lebar tegak lurus dengan arah aliran. Karena hal ini tidak bisa dihomogenkan, oleh sebab itu ini merupakan salah satu alasan saya menggunakan rancangan acak lengkap. Oke, langsung saja. Ini merupakan data yang diperoleh dari penelitian. Ini varietasnya, ini ada 8, 1, 2, 3, 8 varietas. Ini kelompoknya ada 5. Tentu saja kita menentukan jumlah. Ini untuk mencari jumlah itu rumusnya sama dengan sum. Sum kita drag pada bagian ini. Sum kita drag pada bagian ini. Yaitu kita enter. Untuk mencari rata itu rumusnya sama dengan average. Nah, untuk mempercepat waktu juga, ini kan sama, langsung saja kita drag pada ke bawah. Nah, seperti ini. Ini untuk mencari rata dan juga jumlah pada bagian ini. Ini caranya sama dengan yang ini ya. Pada bagian ini jumlah akhir adalah total kuadrat dari beberapa kelompok. Ini jumlahnya sama ya. Ini sampai sini ini jumlahnya yaitu ini hasilnya. Untuk rata pada bagian ini rumusnya sama dengan sama sebenarnya average, cuma untuk memastikan saja average. Yaitu kita drag pada bagian ini, yaitu kita tekan enter. Nah, ini rata pada bagian ini digunakan untuk koefisien keragaman nanti ya. Oke, langsung saja. Untuk selanjutnya, yaitu kita akan melakukan analisis data untuk rancangan acak kelompok. Caranya bagaimana? Langsung saja kita klik pada bagian data. Ini pada bagian data analisis. Jika teman-teman belum menginstal data analisis, bisa melihat video saya sebelumnya yang mengenai rancangan acak lengkap. Langsung saja kita klik. Pada bagian ini kita pastikan pada menu ANOVA. Two factor without replication. Langsung saja kita klik OK. Pada bagian ini. Pada bagian labels kita centang karena kita akan memasukkan data pada bagian varietas. Nah, ini kita drag saja data keseluruhan yang kita peroleh dari penelitian. Untuk alpha yaitu kita menggunakan 0,05 yaitu 5%. Untuk outputnya ini kita pakai outputnya ditaruh kita di sini saja. Jadi kita tekan OK. Nah, setelah kita menggunakan fitur data analysis, kita telah memperoleh yaitu summary-nya.
Nih, variance, sum, count, dan juga variance. Ini untuk ANOVA-nya. Ini pada bagian rows. Ini merupakan perlakuan. Columns ini merupakan kelompok. Error merupakan galat. Total untuk total tetap. Untuk SS merupakan JK. Ini merupakan DB. Ini merupakan KT. Ini adalah F-hitung. P-value tetap ini 5% ya. Kita dapat melihat dari P-value, dari F-hitung juga. Apabila F-hitung lebih besar dari F-tabel atau F-grade 5%, ini menandakan bahwa perlakuan berpengaruh nyata ya teman-teman. Dapat dilihat dari sini. Dan juga untuk kelompok menunjukkan F-hitung dari kelompok ini tidak berpengaruh nyata ya. Karena F-hitung lebih kecil dari F-grade 5%. Itu tidak signifikan. Selanjutnya kita perlu mengetahui bagaimana ini dari data ini diperoleh, dari tabel ANOVA ini diperoleh bagaimana. Sebenarnya saya sudah menyiapkan pada bagian ini. Saya sudah menyiapkan data. Sebenarnya ini untuk perlakuan sendiri. Ini sebenarnya sama datanya seperti ini. Saya hanya menambahkan F-tabel 1%. Untuk perlakuan, jumlah kuadrat dari perlakuan ini dikurangi dengan faktor koreksi. Untuk mencari faktor koreksi ini sendiri, ini faktor koreksi, yaitu caranya kita ketikkan jumlah keseluruhan dari itu. Ini caranya, jumlah keseluruhan ini sudah saya jelaskan tadi, sempat menyinggung. Dikuadratkan lalu dibagi dengan jumlah seluruh data atau kontak. Ini yang sudah saya drag ini, jumlah dari ini. Maksudnya kita tekan enter. Lalu untuk mencari jega perlakuan itu rumusnya yaitu count sum SQ. Kita lihat pada bagian ini, pada bagian jumlah ini kita drag lalu dibagi dengan count atau banyaknya data. Banyak data pada hal ini yaitu kelompok 1 sampai dengan 5 dikurangi dengan FK atau faktor koreksi. Untuk mempercepat waktu kita langsung saja enter. Ini hasilnya akan sama dengan ANOVA yang di atas. Ini akan sama hasilnya. Lalu untuk JK kelompok itu rumusnya sama dengan sum SQ jumlah ini kita drag saja langsung dibagi dengan
konta, banyaknya perlakuan itu yaitu pada ini, banyaknya perlakuan itu ada berapa, lalu dikurangi dengan FK, faktor koreksi. Kita enter, apakah hasilnya sama dengan ANOVA secara otomatis? Ini hasilnya teman sama ya teman-teman, itu kelompoknya 224, sekian, ini 224, sekian juga. Selanjutnya kita akan menentukan total. Untuk total sendiri kita hapus saja, itu sama dengan sum SQ seluruh data, kita drag pada bagian ini, seluruh data total sebenarnya sum SQ seluruh data, kita drag. Maaf, barusan ada kesalahan. Setelah itu kita tutup kurung, dikurangi dengan FK, dikurangi dengan faktor koreksi, dikurangi dengan ini, kita enter, apakah hasilnya sama, itu 59606. Ini ada berbeda sedikit, ini tidak dipermasalahkan. Untuk mencari total, kita JK total itu rumusnya mohon maaf, salah. Ini untuk JK total itu hasilnya sama di sini, yaitu untuk selanjutnya kita akan mencari DB Galat, itu rumusnya gampang saja. JK Galat itu rumusnya yaitu JK total dikurangi dengan JK perlakuan. JK total dikurangi JK perlakuan dikurangi dengan JK kelompok. Ini hasilnya akan seperti ini. Langsung saja kita enter. Hasilnya sama, yaitu 59, sekian. Untuk DB Galat itu rumusnya DB perlakuan itu rumusnya yaitu konta banyaknya perlakuan dikurangi dengan 1. Untuk mempercepat waktu kita enter langsung saja. Ini hasilnya akan sama. Untuk DB kelompok yaitu rumusnya konta, ini rumusnya ya. Konta dalam hal ini adalah banyaknya kelompok, yaitu ada 5 dikurangi dengan 1, hasilnya yaitu 4. Untuk DB Galat, DB total maksud saya, rumusnya konta itu konta ini dibagi dengan seluruh dalam hal ini kita masukkan data, yaitu seluruh data pada data penelitian dikurangi dengan 1. Misalnya seperti ini. Itu kita selanjutnya menentukan KT atau kuadrat tengah. Ini rumusnya JK perlakuan, ini rumusnya JK perlakuan dibagi dengan DB perlakuan. Ini rumusnya, atau saya ulangi saja ya. Sama dengan JK perlakuan dibagi dengan DB perlakuan. Nah, seperti ini. Ini hasilnya akan sama. Untuk mempercepat waktu juga saya akan drag ke bawah. Ini hasilnya akan sama seperti yang di analisis data pada ANOVA. Untuk F hitungnya
F hitungnya yaitu rumusnya F hitung itu mempunyai rumus KT perlakuan. KT perlakuan sama dengan KT perlakuan dibagi dengan KT galat. KT galat dalam hal ini. Ini untuk dipakai ke bawahnya, maka saya tekan F4. F4. Kita tekan enter. Ini hasilnya akan sama. Ini akan saya push. Untuk mempercepat yaitu kita akan drag ke bawah. Sama ini hasilnya akan sama pada ANOVA-nya. Untuk F tabel 5%, F tabel 5% itu mempunyai rumus F tabel 5% itu sama dengan F inverse buka kurung 0,05 titik koma dB perlakuan dB galat tekan enter. Ini hasilnya akan sama. Untuk mempercepat juga saya akan drag ke bawah. Untuk mencari F tabel Untuk mencari F tabel 1% ini hasilnya sama ya teman-teman, dengan rumus yang barusan saya masukkan pada F tabel 5% itu lakukan hal yang sama. Untuk mencari signifikan, ini rumusnya yaitu if F hitung perlakuan kurang dari F tabel 5%, lambangkan dengan NS atau tidak non signifikan if F hitung pada perlakuan kurang dari F tabel 1%, dalam hal ini yaitu ini F tabel 1%, yaitu dilambangkan dengan bintang 1 atau berpengaruh nyata. Setelah itu ke titik koma kita berikan tanda bintang 2 atau tanda sangat berpengaruh sangat nyata. Ini untuk mempercepat waktu, kita langsung saja tekan enter. Rumusnya kurang lebih seperti ini. Ini F3 merupakan seperti yang saya bilang tadi, yaitu F hitung perlakuan. Kita enter. Ini NS non signifikan, ini tandanya NS. Untuk bintang 1 sendiri yaitu melambangkan berpengaruh nyata. Untuk bintang 2 yaitu berpengaruh sangat nyata. Itu rumusnya seperti itu ya teman-teman. Untuk koefisien keragaman ini KK ini itu untuk mencarinya ini sebenarnya mudah. Kita hapus ya. Itu sama dengan KT galat dibagi dengan rata keseluruhan dalam hal ini yaitu ini 36 ini. Setelah itu kita kali dengan 100. Nah, kita tekan enter. Dalam ini yaitu koefisien keragaman atau presentasinya. Ini yaitu 58,54%. Kesimpulan bahwa perlakuan varietas jagung terhadap produktivitas hal ini ditunjukkan dengan F hitung perlakuan lebih besar, dan ini F hitung lebih besar dari F tabel 5% dan juga F tabel 1%.
Oke. Yang kita harapkan bukan hanya pengaruhnya saja, tetapi perlu adanya rekomendasi untuk varietas mana yang memiliki produktivitas tertinggi, maka perlu adanya uji lanjut. Saya memakai uji lanjut Duncan atau uji lanjut berganda dengan Duncan karena perlakuan atau variasi ini lebih dari 5, dan dalam persyaratan ini uji Duncan ini sensitivitasnya itu sangat tinggi. Oke, untuk mencari Duncan ini merupakan rumusnya, bisa teman-teman lihat di mana KTG merupakan kuadrat tengah galat, R merupakan ulangan, R alfa P kali F merupakan nilai wilayah nyata Duncan, alfa merupakan taraf nyata, P merupakan jarak relatif antara perlakuan dengan peningkat berikutnya, dan V merupakan derajat bebas galat. Nah, ini sudah saya cari sebelumnya. Ini akan saya coba jelaskan ulang. Namun sebelumnya itu kita akan mencari SY, di mana SY itu mempunyai rumus SQRT. KT galat dibagi dengan konta atau banyaknya kelompok. Ini KT galat, bisa saya tunjukkan pada hal ini KT galat. KT galat dibagi dengan konta banyaknya perlakuan, dalam ini kelompok ya. Banyaknya kelompok maksud saya. Ini kelompoknya ada 5. Untuk mencari SY, kita langsung saja enter. Nah, pada tabel untuk sebelum mencari selisih pada tabel di atas ini data ini perlakuan dan juga rata ini saya peroleh dari tabel awal pada penelitian. Ini saya copy dari ini, perlaku atau variat dan juga rata. Sebelum itu kita urutkan terlebih dahulu data pada ini. Caranya dengan klik pada data, setelah itu source, kita pilih rata. Setelah itu kita urutkan dari besar ke terkecil, largest to smallest. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana saya memperoleh data P dan juga R 0,5, 8 dan 28? Dalam hal ini 8 merupakan banyaknya perlakuan. Ini perlakunya kan ada 8. Dan juga 28 merupakan dB galat. dB galat dalam hal ini yaitu ini sebanyak 28. Dimana saya memperoleh dari tabel ini, itu saya peroleh dari tabel Duncan ya teman-teman. Bisa kita lihat di sini. Sini kan perlakuan saya itu sebanyak 8 dan juga dB galat saya sebanyak 28. Ini saya peroleh pokoknya dari data ini ya teman-teman. Ini yang saya copy di sini. Nah, selanjutnya untuk mencari RP dalam hal ini rumusnya gampang saja sebenarnya. Ini pada data ini dikali dengan SY. Dalam hal ini SY ini saya hilangkan dulu ya. Setelah itu ini SY. Ini dibagi SY. Ini tanda SY di sini. SY saya beri dolar karena untuk dipakai ke bawahnya. Langsung saja kita enter. Setelah itu kita drag ke bawah. Nah, seperti ini. Ini diperoleh seperti ini. Setelah perlakuan dan rata diurutkan dari data terbesar ke data yang terkecil, data ini saya peroleh dari perlakuan rata yang paling atas dikurangi dengan rata yang bawahnya. Ini akan dipakai terusnya ke bawahnya. Saya di sini saya memberi lambang dolar atau dengan menekan F4. Langsung saja kita enter. Untuk ini kita langsung drag ke bawah. Sebenarnya ini jika sudah diperoleh nilai ini, jika nilai di sini
lebih besar dari nilai yang di sini, maka itu tandanya bintang ya teman-teman. Tanda bintang, karena ini bintang di atas, langsung saja kita drag ke bawah. Ini karena sudah bintang pada bagian atas, otomatis ke bawahnya itu mengikuti, yaitu bintang di sini memiliki makna berpengaruh nyata untuk B. Nah, untuk B di sini, ini rumusnya sama. Itu perlakuan yang di atas atau rata perlakuan di atas itu dikurangi dengan yang di bawahnya. Jadi kita tekan enter. Karena di sini caranya untuk membandingkannya itu di sini 3,66 ini kita bandingkan dengan RP yang paling atas sendiri, yaitu yang pertama. Kita bandingkan jika ini nilainya lebih kecil dari yang di sini, maka ini diberi tanda NS. Ini juga lebih kecil. Jika diperoleh di sini, langsung saja kita drag ke bawah, ini hasilnya akan sama. Nah, ini saya akan buktikan ya. Saya clear dulu. Seperti ini. Kita buktikan drag ke bawah, kan hasilnya sama dengan sebelumnya. Nah, ini. Jika pokoknya kita bandingkan saja dari ini yang pertama, terus yang kedua ini kita bandingkan yang kedua, ketiga kita bandingkan dengan yang ketiga. Karena ini nilainya lebih kecil, maka saya beri tanda NS di sini dengan notasi B. Ini untuk yang di perlakuan yang metro ini kan lebih besar dari yang ini, maka kita beri tanda bintang, maka bawahnya juga bintang. Untuk seterusnya ini lakukan hal yang sama teman-teman. Kita lakukan hal yang sama dengan langkah-langkah yang sebelumnya ini. Kita lakukan yang sama, ini juga sama. Ini NS karena ini lebih kecil dari yang pertama ini, yang kedua ini lebih besar, maka kita beri tanda bintang, yaitu tandanya berpengaruh nyata. Nah, ini sama dengan ini sebelumnya. Ini pada ini kita sudah lebih tinggi daripada yang di sini, RP di sini, maka kita beri bintang, ini langsung saja kita drag ke bawah. Nah, ini F ini juga sama. Pokoknya caranya sama dengan yang saya tunjukkan pada bagian ini. Nah, untuk penotasiannya itu bagaimana? Kan saya ulang ya. Kita clear konten dulu. Clear konten. Untuk penotasiannya ini kan ada lambang A, B, C, D sampai dengan G. Ini kan pada bagian ini. Ini kan A. Nah, ini di sini kita tuliskan notasi A. Di sini B. Maka di sini B. Untuk yang di sini kan B ikut dengan yang C. Maka kita tuliskan dengan BC. Untuk CD ini kan B, notasi saja ini kan seharusnya kan ini B C D gitu ya. Maka jika notasinya sama, langsung saja kita ketikkan notasi yang berikutnya, yaitu C dengan D karena sama. Kita ketikkan C D. Setelah itu ini juga DE, ini F, ini FG, untuk ini G. Kenapa ini ada notasi yang satu dan juga double B dalam hal ini, yaitu B, BC, CD dan juga DE. Notasi yang sama dalam hal ini yaitu menandakan bahwa perlakuan ini tidak berbeda nyata. Bahwa notasi B, C, D ini merupakan notasi ganda, ini menandakan bahwa perlakuan atau varietas itu tidak berbeda nyata. Ya teman-teman, tidak berbeda nyata. Sedangkan untuk yang 1A, misalkan A, B, F, dan juga G, ini menunjukkan perlakuan atau variasi itu berbeda nyata ya teman-teman. Oke. Dapat saya simpulkan bahwa varietas jagung DK37H ini memiliki produksi yang tinggi dengan rata-rata sebesar 68,42%. Saya merekomendasikan atau perlakuan atau varietas jagung DK37H
karena ditunjukkan dengan notasi hanya satu. Ini notasinya hanya satu, yaitu A. Dalam hal ini berarti berbeda nyata ya teman-teman, dan memiliki rata yang tinggi, yaitu 68,42%. Oke, itu kesimpulan yang dapat saya sampaikan untuk uji rancakan acak lengkap pada hasil data pada penelitian ini. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.